Secara umum, pengabaian merupakan sebuah tindakan mengabaikan sesuatu atau seseorang, di mana tidak memberikan perhatian dan waktu yang semestinya terhadap tanggung jawab atau individu. Contoh sederhana yang dapat diambil dari kehidupan sekitar kita adalah orang tua yang lebih fokus kepada handphone saat sedang berinteraksi dengan anak. Menurut Rice, pada tahun 1999, pengabaian dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu: pertama, pengabaian fisik, meliputi kegagalan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak atas kebutuhan mendasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, pengabaian emosional, mencakup kurangnya perhatian orang tua kepada kesehatan mental anak. Yang ketiga adalah pengabaian intelektual. Hal ini mengaitkan kegagalan orang tua memberikan pengalaman yang mempengaruhi kecerdasan anak, seperti kurangnya akses ke bahan bacaan. Kemudian dilanjuti dengan pengabaian sosial, yang fokus pada sulitnya pengawasan atas aktivitas sosial anak. Anak tidak mendapatkan dukungan yang cukup, bahkan berinteraksi. Kemudian yang terakhir adalah pengabaian moral, meliputi kegagalan memberikan contoh pendidikan moral yang baik kepada anak. Misalnya, membiarkan anak berperilaku buruk kepada teman sebayanya dan tidak mengawasi tindakan mereka, sehingga mereka dapat berbohong atau bertindak kasar. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia turut menambahkan jenis pengabaian lainnya. Pertama, pengabaian pendidikan yang berpengaruh ke kebutuhan belajar formal anak. Orang tua yang tidak mendaftarkan anak ke sekolah atau tidak mengizinkan mereka menempuh jalur pendidikan ke jenjang lebih tinggi dapat dianggap pengabaian pendidikan. Kedua, pengabaian fasilitas medis. Pengabaian ini terpusat ke sulitnya orang tua menaruh perhatian ke masalah kesehatan anak, sehingga mereka tidak diberikan perawatan yang memadai. Apa itu kepercayaan diri? Tentunya, masing-masing pengabaian yang sudah dijelaskan memiliki akar masalah yang berbeda. Meski begitu, mereka berkaitan terhadap satu masalah yang sama, yaitu kepercayaan diri anak. Pola asuh orang tua yang salah sangatlah berpengaruh ke anak, sehingga hal ini dapat berlanjut ke generasi selanjutnya. Salah satu masalah yang dapat timbul adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan seorang individu untuk menghadapi masalah dengan positif. Aspek kepercayaan diri berpengaruh besar ke anak yang mengalami masalah perkembangan emosional, khususnya remaja di mana mereka sedang mempelajari dunia baru dari lingkungan sekitarnya seperti mengenal bagaimana memproses perasaan dan memahami berbagai emosi. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, seorang anak dapat mengalami gangguan kecemasan. Oleh karenanya, dukungan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Dalam hal ini, orang tua sebagai sosok pertama dan utama dalam kehidupan anak memegang peran sentral dalam membentuk perkembangan emosional anak mereka. Dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan anak, menunjukkan kasih sayang secara konsisten, dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan masalah, ini akan membuat anak merasa aman, dicintai, dan dihargai. Melalui interaksi ini pun tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi mendukung perkembangan emosional anak yang sehat, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang percaya diri, dan mampu mengelola emosinya dengan baik. Dampak dari pengabaian pada emosional anak. Menurut Rahma, Audrey, dan Diandra, dalam dampak pengabaian orang tua terhadap regulasi emosi anak yang diterbitkan pada 2024, dampak pengabaian orang tua dalam regulasi emosi anak sangatlah besar, sehingga anak dapat memiliki masalah keterampilan mengelola emosi, perkembangan sosial yang terganggu, kesehatan mental, kinerja akademis yang menurun, serta perilaku negatif. Anak-anak akan mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan interaksi yang buruk. Contoh sederhana adalah anak yang kemungkinan kesulitan memotivasi diri di lingkungan akademis, sehingga mereka tidak ingin berbaur, juga meningkatkan nilai di sekolah atau kampus. Kurangnya bantuan atau perhatian orang tua akan berpengaruh ke tingkat bagaimana anak mengelola stres. Orang tua yang menyepelekan perasaan anak memungkinkan anak untuk bertindak lebih jauh dikarenakan mereka tidak mendapatkan bimbingan bagaimana coping masalah. Selain itu, anak mungkin akan terlibat kekenakalan remaja karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Contohnya adalah tawuran.
Informasi tambahan dari Saputra, Hafidz, Nur, dan Yuarini dalam faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku tawuran pada siswa SMK di Kota Bekasi di tahun 2014, bahwa tawuran dapat terjadi karena kurangnya hubungan baik antar anggota keluarga, sehingga remaja mencari kenyamanan dan solidaritas di teman sebayanya. Dengan kata lain, ingin mendapatkan pengakuan dari sekitar. Terdapat banyak sekali contoh edukasi yang mengajak tentang pentingnya dukungan emosional kepada anak. Salah satu dari mereka adalah seminar yang ditujukan kepada keluarga, khususnya kepada keluarga yang sudah memiliki anak. Hal ini untuk mempelajari bagaimana menghargai dan memahami perasaan anak, termasuk mengetahui cara mencegah depresi atau gangguan kecemasan anak, hingga mengurangi gangguan mental yang terjadi kepada mereka, seperti memberikan dukungan, mendengarkan mereka, lalu berinteraksi secara positif. Selain itu, ada baiknya memberikan video tentang kesehatan mental melalui sosial media, seperti melalui Instagram atau Twitter. Hal ini membantu mereka mengetahui tentang apa yang sedang mereka alami dan mencari teman yang sedang mengalami hal yang sama. Program pengecekan kesehatan mental pun sangat dibutuhkan. Di Indonesia, kesehatan mental masihlah menjadi topik yang sensitif, juga dihindari masyarakat, dikarenakan dianggap tabu atau hal sepele. Hadirnya program pengecekan akan membantu banyak orang mengetahui solusi yang dibutuhkan, bantuan yang diperlukan, hingga membiarkan masyarakat menormalisasi baiknya mengetahui bagaimana kesehatan mental positif. Sekian dari kami membahas tentang pengaruh pengabaian dan kurangnya dukungan emosional dari orang tua terhadap kepercayaan diri anak. Terima kasih sudah mendengarkan.